Cemas dan khawatir, demikian perasaan Wawan saat mengunjungi Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan. Pasalnya, Wawan datang untuk mengetahui apakah ia terinfeksi HIV atau tidak. Saya pengguna jarum tidak steril, narkoba. Masih dari tahun 97 sampai 2010. Saat ini sangat mudah memeriksakan diri untuk mengetahui apakah kita terinfeksi HIV atau tidak. Berbagai layanan kesehatan sudah menyediakan pemeriksaan ini, bahkan mulai dari tingkat puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan paling dekat. Beberapa puskesmas bahkan sudah menyediakan layanan konseling. Seperti Wawan yang juga melakukan tes laboratorium. Tujuannya agar Wawan siap secara psikologis jika memang ia positif terinfeksi HIV. Kita ini kan misalnya nih, Wawan tadi suntik. Kemudian HIV itu adalah semacam virus. Awalnya aku pas lagi nongkrong dengan teman-teman, mereka datang untuk memberikan informasi seputar HIV dan juga faktor-faktor yang ditimbulkan oleh HIV itu sendiri. Dan karena saya juga beresiko dari jarum suntik, akhirnya saya mau dengan sadar untuk melakukan tes HIV. Setelah melakukan konseling, barulah Wawan menjalani tes laboratorium. Jadi kalau pelayanan dasar yang saya katakan tadi sebagai konsultasi lah atau konseling, kemudian jika ada seseorang datang konseling kita merasa beliau beresiko, kita akan melakukan anjuran untuk mengikuti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah contohnya seperti itu. Nah, kalau pasien setuju maka akan dilakukan pemeriksaan, tapi kalau tidak kita mencoba konseling dan melihat apa masalah yang membuat dia tidak mau mengikuti. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memang sudah menyiapkan berbagai layanan bagi pasien atau orang yang diduga terinfeksi HIV. Tujuannya agar masyarakat mudah memeriksakan diri, apalagi angka penderita HIV di Indonesia kian meningkat. Dengan menyediakan layanan pemeriksaan yang mudah dijangkau, diharapkan masyarakat tidak ragu lagi untuk memeriksakan diri. Dengan mengetahui sedini mungkin juga dapat untuk memudahkan terapi bagi penderita HIV, sehingga penderita HIV memiliki harapan hidup yang sama dengan orang lain yang tidak menderita HIV. HIV terus menelan korban, dari remaja sampai orang tua, pria atau wanita, bahkan bayi dalam kandungan sekalipun semakin banyak tertular HIV. Virus ini tak pernah pandang status sosial ekonomi dan pendidikan, dan tak seorang pun kebal terhadap virus ganas ini. Tetapi dari data yang ada kumulatif ya, jadi 1987 sejak didiagnosis pertama penderita AIDS ya, kalau AIDS boleh kita bicara penderita ya, penderita AIDS ya, 87 di Denpasar sampai dengan tahun 2014, saya kira angkanya berkisar 198, lebih dari 198.000 untuk HIV-nya. Ya, itu bukan AIDS ya. Nah, diantaranya kurang lebih 142.000 orang yang sudah AIDS. Untuk mengatasi dan mengendalikan penyebaran HIV, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan upaya penanggulangan yang disebut dengan layanan komprehensif berkesinambungan atau LKB. Saya kira cukup banyak ya dan bervariasi layanan-layanan yang ada ya, terutama tes HIV-nya sendiri ya. Dari pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas bahkan klinik-klinik kita juga kita siapkan. Ya, kita sudah
punya hampir di seluruh Indonesia semua klinik untuk melakukan itu. Dan itu juga harus dilakukan dengan konseling. Kita juga sudah menyiapkan untuk konseling. Bahkan untuk konseling itu meningkatkan pengetahuan, kita ada namanya pembelajaran jarak jauh. Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memiliki perhatian terhadap penyebaran dan penanggulangan HIV di Indonesia. Misalnya dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. PKBI adalah lembaga non-pemerintah yang bekerja membantu pemerintah untuk program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Kita mulai terlibat di dalam program ini sebenarnya sejak tahun 2000-an. Tetapi kami mendapatkan kepercayaan bersama Kementerian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional untuk penanggulangan HIV/AIDS di 82 kota kabupaten di 12 provinsi sejak 2008. PKBI mencetak kader-kader peduli HIV/AIDS yang bertugas turun ke tengah masyarakat untuk membantu menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia. Yang kita lakukan adalah pencegahan, yaitu memberikan informasi kepada kelompok masyarakat yang berisiko terinfeksi HIV dan juga kepada masyarakat umum. Kemudian yang kedua adalah memberikan pemahaman agar masyarakat segera memeriksakan dirinya apakah terinfeksi atau tidak. Dan yang ketiga, kita memberikan dampingan kepada orang yang sudah terinfeksi HIV dari kelompok masyarakat manapun. Kita memberikan dukungan atau yang disebut dengan peer support atau dukungan kepada orang HIV atau ODA. PKBI melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi serta menjangkau kelompok masyarakat dengan risiko tinggi terhadap HIV. Di antaranya komunitas penjajah seks dan kliennya, serta pemakai narkoba suntik. PKBI juga memberikan layanan konseling bagi mereka. Misalnya saja Yuli, seorang konselor yang mendampingi Wawan saat melakukan tes HIV. Kesulitan di lapangan, biasanya teman-teman masih ada yang beberapa masih malu-malu untuk mengungkapkan gitu maksudnya. Terus kalau yang kedua biasanya untuk akses layanan ini kan biasanya kendalanya teman-teman tuh kendalanya biaya. Maka kita menyarankan untuk biasanya kalau yang sudah positif menganjurkan untuk punya nggak BPJS gitu atau ini lain persyaratan lain karena biasanya kendalanya mereka di biaya gitu. Jadi nah untuk bikin BPJS itu kan banyak juga teman-teman yang ternyata tidak punya misalnya KTP, untuk persyaratan itu kan harus punya KTP, KK dan segala macamnya. Kadang-kadang mereka juga terbentur dengan itu. Jadi kita harus membantu mereka bikin dari awal misalnya kayak KTP terus KK sampai akhirnya jadi BPJS kayak gitu. PKBI mengembangkan pelayanan terintegrasi antara kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan HIV untuk memberikan akses bagi kelompok risiko tinggi yang terjangkau dan telah sadar untuk mengetahui status HIV-nya. Selain itu ada juga program pencegahan penularan HIV/AIDS dari Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program bertajuk Aku Bangga Aku Tahu atau ABAT ini menjangkau sasaran para kaum muda. Dengan menanamkan pemahaman dan kesadaran akan HIV/AIDS pada mereka, diharapkan para pemuda dapat menghindari segala perilaku yang menyebabkan HIV dan AIDS, sehingga penularan HIV/AIDS di Indonesia pun akan berkurang. Nggak pakai narkoba, jangan pakai narkoba. No narkoba. Tidak memakai narkoba. Nggak pakai narkoba. Tidak memakai narkoba. Nggak seks bebas. Nggak seks bebas. Tidak melakukan seks bebas. Tidak seks bebas. Tidak melakukan seks bebas. Tidak melakukan seks bebas. Tidak memakai narkoba. Tidak melakukan seks bebas. No HIV, no AIDS.
suntiknya bisa kayak gitu. Bisa mengakibatkan kematian? Setahu saya itu sih hubungan seks bebas ya. HIV itu bukan penyakit, tetapi dia virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang. Harus dilakukan apabila ada satu anggota keluarga yang positif HIV. Pertama yang paling penting, mengkonsultasi ke dokter bahwa betul itu infeksi HIV. Karena untuk menyatakan infeksi HIV itu harus betul-betul hati-hati karena bisa saja seolah-olah ada gejalanya atau pemeriksaannya baru satu kali, belum tentu HIV, harus dipastikan dulu. Bila sistem kekebalan tubuh seseorang sudah rusak atau lemah, maka ia akan terserang oleh berbagai penyakit seperti TBC, diare, sakit kulit, dan penyakit-penyakit lain. Sampai 3 atau 6 bulan setelah masuknya virus HIV, belum tentu virus itu bisa ditemukan dalam tubuh karena ia tersembunyi. Masa belum bisa dilihatnya virus itu disebut masa jendela. Walaupun belum bisa terlihat, orang yang sudah tertular HIV bisa menularkannya kepada orang lain. Setelah 6 bulan, biasanya virus mulai dapat dilihat kalau orang itu menjalani tes darah. Belum ada cara lain untuk menemukan virus selain melalui tes darah. Kalau sudah ditemukan, maka pengidapnya disebut HIV positif. Pada masa ini, ia masih bisa hidup normal dan melakukan semua kegiatan seperti biasa. Masa HIV positif ini bisa sampai 10 tahun jika daya tahan tubuhnya kuat. Tetapi bila daya tahan tubuhnya lemah, maka orang itu bisa cepat terserang beragam penyakit lain. Kalau sekiranya datang dalam keadaan amat dini, misalnya di sini, maka beda sekali pengobatannya dengan di sini. Bukan hanya beda pengobatan, tapi hasil pengobatan juga berbeda sekali. Kalau di sini amat sederhana, mungkin hanya minum obat antivirus saja sudah selesai. Kalau di sini banyak infeksi-infeksi yang menumpang, entah itu TBC, entah itu infeksi di otak, entah itu infeksi jamur, dan justru yang menimbulkan kematian pada HIV itu bukan virus HIV-nya, tetapi adalah infeksi yang menumpang. Kumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh itulah yang disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV hanya hidup di dalam cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Kontak sosial seperti berpelukan, berpegangan tangan, berenang bersama, berbagi toilet, atau makan dengan piring yang sama tidak akan menularkan HIV. Tahun demi tahun, kasus penularan HIV cenderung terus meningkat. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, terhitung dari awal terdeteksinya HIV di Indonesia sampai dengan Juni 2013, jumlah pengidap HIV yang dilaporkan mencapai 108.600 jiwa. Penyebaran virus HIV saat ini telah menembus ke seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini tidak ada satu provinsi pun yang luput dari penularan virus sangat berbahaya ini. Wilayah dengan kasus penularan HIV paling tinggi saat ini adalah DKI Jakarta. Kasus penularan HIV tertinggi terjadi pada kelompok umur 20-29 tahun, yaitu mencapai 46,4%. Jika masa inkubasi virus, yaitu sejak terinfeksi sampai masuk ke kondisi AIDS selamanya 5 tahun, maka diperkirakan usia terendah saat terinfeksi sekitar 15-24 tahun. Melalui data ini terlihat, kasus HIV saat ini mulai bergeser ke kelompok umur lebih muda. Artinya, HIV sangat berpotensi menjadi ancaman besar bagi hidup dan masa depan generasi penerus bangsa. Sayangnya, masih banyak yang belum terbuka terhadap HIV.
Ketika seseorang mengidap HIV, keluarga belum dapat menerima mereka. Jadi yang paling penting adalah cepat betul-betul HIV dan cepat bisa dapat obat dengan dukungan dari keluarga dan dukungan dari relawan-relawan, dan mempertahankan obat itu bisa digunakan. Karena pemerintah sendiri sudah menyediakan, ada yang sudah 10 tahun minum obat ini, ada yang sudah 5 tahun minum obat ini. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan itu, kita berharap bahwa keluarga yang tadinya ada musibah ini bisa kembali berfungsi seperti semula. Meski HIV dan AIDS adalah penyakit menular, namun jangan takut untuk berdekatan dengan mereka. Justru orang dengan HIV/AIDS atau ODA sangat membutuhkan dukungan kuat dari orang-orang terdekat di sekitarnya. Sebagai salah satu langkah preventif, pemerintah saat ini telah memperluas cakupan layanan tes HIV bagi pasien infeksi menular seksual, pasien TBC, pasien hepatitis, ibu hamil, dan pasangan ODA. Selain itu juga untuk kelompok berisiko seperti pekerja seks, lelaki seks lelaki, dan pengguna narkotika suntik atau pengasuh. Setahu saya sih belum ada kali ya. Obat untuk menyembuhkan virus itu sendiri atau menghabiskan virus yang ada di dalam tubuh kita itu belum ada. Tetapi ada obat ARV namanya antiretroviral. Dia hanya menurunkan jumlah virus. Seseorang yang terinfeksi HIV, apabila virus itu masuk ke dalam saluran peredaran darah, maka akan menyerang sistem kekebalan seseorang. Jika tidak diatasi, maka virus ini akan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh melemah terhadap penyakit lain, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Akan tetapi bukan berarti seseorang yang terinfeksi HIV akan segera meninggal dunia. Seseorang dengan HIV masih dapat hidup normal dan bahagia. Hal ini karena adanya obat antiretroviral atau ARV yang dapat membantu mengendalikan perkembangan virus HIV di dalam tubuh. Cara kerja ARV, dia akan menempati tempat di mana virus-virus itu akan membagi diri, akan menggandakan jumlah virusnya. Dan dia di situ, dipotong jalannya. Kalau dari masuk di sel ini ke bagian ini, bagian A ke bagian B, antara A dan B dipotong. Nah, supaya nggak terjadi di B penggandaan. Sedemikian terus sampai virus mau keluar daripada sel itu sendiri. Seperti halnya Wawan, Herman adalah penderita HIV positif sejak tahun 2004 lalu. Namun, ia tetap bisa hidup sehat dengan minum ARV secara teratur. Saya mendapat ARV itu pertama kali minum ARV di rumah sakit RSPAD. Kita pas minum itu pertama sih kita langsung pas, nggak ada mual, nggak ada gatal. Kita langsung cocok langsung dengan ARV Duviral Naviral itu langsung pas. ARV resmi digunakan di Indonesia sejak tahun 1997. ARV tersedia gratis mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Penyediaan ARV adalah salah satu program Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi dan menekan penularan HIV. ARV sengaja disediakan di puskesmas agar para penderita HIV mudah mendapatkan obat ini. ARV harus dikonsumsi secara teratur setiap 12 jam. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat
yang dapat membantu mengingatkan penderita HIV agar waktu minum ARV tidak sampai terlupakan. Saat ini hanya ARV yang dapat membantu menekan perkembangan virus HIV di dalam tubuh selama digunakan secara teratur. Bahkan bisa sampai virus HIV tidak lagi terinfeksi saat dilakukan cek darah di laboratorium. Untuk keberhasilan ini diperlukan satu adherence, kepatuhan. Kalau dia minum, ntar stop sendiri, sak maunya, nakek lagi, stop lagi, ya gimana kita bisa mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal. Karena prinsip daripada HAART itu tadi, pemberian 3 kombinasi antiretroviral adalah harus seumur hidup, tidak boleh putus. Akan tetapi penderita HIV juga harus selalu menerapkan gaya hidup sehat agar mereka tidak mudah terkena penyakit. Sementara itu, bagi penderita HIV yang sudah mengalami komplikasi penyakit lain atau sudah dalam tahap AIDS, pemerintah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit untuk menyediakan layanan pengobatan khusus bagi ODA. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM sebagai rumah sakit terbesar dan terlengkap, RSCM menyediakan klinik khusus bagi HIV/AIDS dengan dokter spesialis di bidangnya masing-masing. Rumah sakit lain seperti Rumah Sakit Fatmawati juga menyediakan klinik khusus bagi ODA. Program-program pemerintah yang ada melalui LKB diharapkan dapat menekan angka penderita HIV/AIDS di seluruh Indonesia. Prevalensi kita 0,5%, di bawah 0,5%. Ya. Nah, kita harapkan di tahun 2019 nanti angka itu juga tidak melebihi dari 0,5%. Nah, untuk memastikan 0,5%, kita harus rajin ya, melakukan pemeriksaan. Ya. Kesadaran masyarakat tentang HIV dan risikonya adalah salah satu faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penularan HIV. Semakin luas pengetahuan masyarakat tentang HIV dan risikonya, semakin tinggi pula kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menghindari perilaku yang bisa menyebabkan penularan HIV.